Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa turut patuh tunduk terhadap ajaran dan ajakan. Alhamdulillah, hari ini, saat ini, detik ini Allah masih mengaruniakan kita kesempatan usia, kesempatan kesehatan, dan yang paling utama adalah iman, ya. Dan mudah-mudahan keimanan yang ada dalam diri kita, jiwa kita, hati kita, Allah senantiasa kuatkan, dan mudah-mudahan hingga akhir hayat kita, bahkan dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah karuniakan husnul khotimah. Berbicara tentang perintah Allah, terkhusus lagi rukun Islam, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa. Berbicara itu semua rata-rata memang Allah langsung sebutkan goal, tujuan, fungsinya. Ketika berbicara sholat misalkan, Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij Allah juga sebutkan fungsi, salah satu fungsi daripada sholat. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Bahwa manusia itu diciptakan pertama kali, sifatnya, wataknya itu halu'a, suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, kalau Allah timpakan musibah, Allah timpakan kesusahan, itu mengeluh aja hidupnya. Tapi ketika wa idza massahul khairu, Allah karuniakan kemudahan, Allah karuniakan harta, Allah karuniakan kesuksesan, Allah ya berikan harta lah, dunia gitu ya. Itu jadi manu'a, jadi kikir. Artinya dua sifat ini, dua sifat negatif, suka mengeluh, kemudian kikir kalau punya segalanya, atau sudah diberikan oleh Allah kemudahan rezeki gitu ya. Itu sifat-sifat negatif itu sebenarnya akan hilang. Kapan? Illal musallin, kecuali mereka yang sholat. Bahwa sholat ini mengikis dua sifat negatif ini. Jadi dengan sholat itu kikir ya, sifat kikir, bakhil lah gitu ya, kemudian suka mengeluh, itu akan terkikis, bahkan hilang sebenarnya. Kemudian ketika kita berbicara tentang zakat, dalam surah At-Taubah itu Allah jelaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, menyucikan jiwa kita, membersihkan harta kita. Berbicara tentang haji misalkan dari ayat 196 sampai ayat 203 surat Al-Baqarah. Di pertengahan bab haji ini ada 201, ayat 201 Allah sebutkan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu goal, tujuan daripada ibadah haji adalah kesuksesan dunia, kebahagiaan akhirat. Kemudian ketika kita bicara puasa, ya, ibadah yang saat ini kita laksanakan, puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goal utama, tujuan utama, fungsi utama itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Banyak sekali ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ada alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas gitu ya. Kemudian ada dalam surat Al-Baqarah juga, dalam surat Ali Imran. Banyak sekali. Buahnya pun Allah sebutkan, termasuk dalam surat At-Tolak dari ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5.
Nah juga kita berbicara Ramadan, berbicara puasa Ramadan, berbicara juga sub-sub atau apa namanya itu, hikmah diwajibkannya kita puasa. Kita berpuasa ini melatih apa? Mendidik apa? Salah satunya yang kita bisa ambil pelajaran adalah mendidik kita, melatih kita menjadi orang yang peka, menjadi orang yang peduli terhadap sesama. Artinya kepedulian sosial kita muncul, kepekaan sosial kita lahir. Ya, bayangkan saja, kita yang sehari-hari makan bebas, mau kapan saja, kemudian dibatasi. Dibatasi itu karena memang bukan karena kita tidak mampu, karena sebuah perintah untuk kita mendidik diri kita, mendidik jiwa kita. Kita nggak makan, padahal kita melihat makanan ada di meja makan. Kita tidak memakannya, itu sebagai latihan kita. Bagaimana kita merasakan penderitaan orang-orang yang mungkin sehari-hari mereka tidak makan itu karena tidak ada. Kita tidak makan itu karena perintah Allah, sebagai didikan, sebagai latihan, gitu ya. Padahal mungkin makanan kita punya, tapi orang-orang yang di luar sana, mereka tidak makan, menahan lapar dan haus itu bukan karena bukan karena tidak mau, tapi memang karena tidak punya. Mereka tidak ada yang harus dimakan. Nah, puasa ini mendidik kita, melatih kita bagaimana kita merasakan penderitaan mereka, sehingga lahirlah kepedulian sosial kita, lahirlah kepekaan sosial kita. Hari-hari mereka tidak makan karena memang tidak mampu, tidak punya, tidak ada yang harus dimakan, gitu. Tapi memang ada juga orang-orang yang ketika puasa ini lahir kepekaan, kepedulian sosial mereka lahir, gitu ya. Mereka ingin memberi, mereka ingin memperhatikan orang-orang sekitar mereka yang mungkin di bawah garis kemiskinan. Tapi apalah daya, ternyata keterbatasan mereka yang menjadikan mereka tidak mampu memberi. Padahal mereka peduli, tapi mereka tidak mampu memberi karena keterbatasan apa yang mereka miliki. Artinya mereka tidak memiliki apapun yang harus diberikan, karena kehidupan mereka juga mungkin, gitu ya, serba pas-pasan, hanya cukup untuk mereka dan keluarga saja. Kalaupun seperti itu, ya minimal ya melahirkan rasa syukur, ya. Rasa syukur apa? Bahwa kita masih bisa makan, bahwa kita masih bisa melihat, kita masih bisa berjalan, apa yang kita inginkan, walaupun tidak banyak, kita masih ada yang bisa kita beli, gitu. Itu juga kepedulian sosial yang mungkin sekali lagi karena keterbatasan kemampuan, gitu. Jadi sekali lagi, kalaupun orang yang dia punya kepedulian sosial tinggi tapi tidak mampu memberi karena keterbatasan, karena kehidupan mereka yang juga pas-pasan, ya sekali lagi minimal ya ada rasa syukur, ya rasa syukur bahwa Allah masih memberikan nikmat. Sehingga apa yang ada dalam kisah Nabi, ya kita ingat seorang Sa'labah yang dilaknat oleh Nabi, ya. Dulu seorang miskin datang kepada Nabi, "Wahai Rasul," katanya, "doakan saya ingin jadi orang kaya." Tapi jawaban pertama Nabi itu apa? "Ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu." Qalilun, sedikit harta yang kau miliki, tu'addi syukrahu, yang menjadikan engkau bisa bersyukur kepada Allah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, khairun, lebih baik, min katsirin, daripada banyak la tutiquhu, engkau tidak sanggup memikulnya. Artinya justru malah menjauhkan engkau dari Allah. Nah, keterbatasan harta ini, keterbatasan apa yang kita miliki, sehingga kita tidak mampu memberikan kepada orang lain, kepada orang sekitar kita, ya minimal sekali lagi kita masih bisa bersyukur, kita masih punya rasa syukur kepada Allah, sehingga syukur ini yang menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mudah-mudahan
puasa Ramadan ini melahirkan kepedulian sosial kita, kepekaan sosial kita. Kalaupun kita tidak mampu memberi kepada orang yang mungkin ya serba kekurangan karena keterbatasan kita, minimal lahir rasa syukur dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang Allah sebut sebagai syakur, orang yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.